Kepala kru Christian Gabarini menyebut Francesco Bagnaia belum berada dalam bentuk terbaiknya pada musim ini, akibat tekanan sebagai favorit juara dunia. Digadang-gadang sebagai peraih titel MotoGP 2022, ditenggarai menjadi penyebab menurunnya performa Bagnaia selain paket motor Ducati Desmosed di GP22 yang belum sempurna. Berdasarkan hasil dalam beberapa balapan terakhir musim lalu, Pecco, sapaan akrabnya, memang difavoritkan menjadi juara. Terlebih performanya menjanjikannya selama tes pramusim. Namun keputusannya untuk kembali menggunakan mesin 2021 jelang dimulainya musim baru rupanya justru tidak menguntungkan Bagnaia yang menjadi kesulitan beradaptasi. Bahkan saking muaknya karena terus melakukan pengujian sepanjang akhir pekan balapan, Bagnaia sampai menegaskan bahwa dirinya bukan test rider. Saya dapat katakan kami tidak berada dalam kondisi terbaik, yang mana kami sedang berusaha untuk berada di posisi itu, kata Gabarini. Oleh karena itu kami melakukan banyak hal dan mungkin kami belum melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Kami belum berada pada performa yang diinginkan, kami harus membayar itu, kami harus memiliki strategi yang baik. Christian Gabarini menuturkan akan jauh lebih mudah jika Francesco Bagnaia memulai musim 2022 tanpa dijagokan sebagai juara dunia MotoGP. Di sisi lain, Desmosed di GP22 memiliki masalah kestabilan yang mana bergerak terlalu banyak ketika melakukan pengereman keras. Padahal itu salah satu kekuatan motor Ducati yang membuat pembalap mereka bisa menguasai 3 besar pada akhir musim lalu. Juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo meminta Yamaha untuk ambil resiko dalam hal pengembangan YZR M1 demi mengejar ketertinggalan dari pabrikan lain. Quartararo mengaku kecewa dengan performa di Grand Prix Prancis ketika gagal mendapatkan podium di hadapan pendukung sendiri. Merasa memiliki kecepatan lebih baik, tapi pembalap asal Prancis itu kesulitan menyalip pembalap di depannya. Oleh karena itu, El Diablo harus puas berada di urutan keempat. Tetapi jika dua pembalap Suzuki dan Francesco Bagnaia tak terjatuh, maka ia berada di tempat ketujuh. Melihat hal tersebut, Fabio Quartararo meminta Yamaha melakukan langkah besar agar dapat mengejar ketertinggalan dari pabrikan lain yang terlihat selalu berkembang di setiap balapan. Ya, kami membutuhkan sesuatu dari mereka. Kami perlu mengambil resiko lebih besar, kata Quartararo. Kami harus mengambil resiko besar karena sekarang ada 2 balapan yang akan datang yang memiliki lintasan lurus sepanjang 1 km. Jadi jika kami tidak melakukan apa-apa, itu akan menjadi bencana. Jika Anda melihat yang lain, mereka tampaknya lebih banyak bermain dengan setup dan semacamnya. Kami tampaknya terlalu banyak memberi kelonggaran. Jadi saya pikir kami harus mengambil resiko dalam hal pengembangan atau apapun. Jika mereka menemukan sesuatu, kami tidak harus menunggu 3 atau 4 bulan sebelum memilikinya dalam balapan. Segadakah setelah kami menemukan sesuatu, kami harus mengambil resiko, menempatkannya pada tempatnya, dan kami akan melihat bagaimana kelanjutannya. Fabio Quartararo telah mengatakan dirinya bukan favorit juara dunia berdasarkan kinerja yang diperlihatkannya sepanjang balapan di sirkuit Bugatti Le Mans. Menurutnya, Yamaha harus bisa meningkatkan kecepatan tertinggi M1 dan menegaskan tak bisa hanya mengandalkan keunggulan mereka di tikungan. Pemenang Grand Prix Prancis, Enea Bastianini beranggapan bahwa Francesco Bagnaia takkan memilihnya sebagai rekan tim di Ducati untuk MotoGP 2023. Seperti yang diketahui, La Bestia berhasil mengemas kemenangan ketiga musim ini usai menaklukkan Francesco Bagnaia di sirkuit Bugatti Le Mans pada Minggu 15 Mei 2022. Berkat tambahan 25 poin, Bastianini kini hanya terpaut 8 angka dari pemuncak klasemen sementara Fabio Quartararo. Torehan podium tertinggi di Prancis juga terbilang krusial, lantaran Bastianini merupakan salah satu kandidat favorit untuk menggantikan Jack Miller dalam tim pabrikan Ducati musim depan. Saya tidak tahu, saya bukan bos Ducati.
Tapi saya kira situasi saya lebih baik sehubungan dengan pembalap Ducati lainnya, kata Bastianini. Pecco kemarin berkata dia lebih suka tetap bersama Jack sebagai rekan satu tim. Namun juga dalam hal bertahan di Gresini atau tim lain dengan paket pabrik saya bisa kencang, imbuh La Bestia. Kendati demikian, Bagnaia bantah perihal keinginan terus bertandem Miller ketimbang berdampingan dengan Bagnaia. Hanya tidak dipungkiri, jika bisa membuat pilihan, Miller merupakan opsinya karena keduanya telah bersama sejak 2019. Dikutip dari AS.com, Homer Bottas selaku perwakilan Pol Espargaro menyebut hubungan pihaknya dengan Honda sejauh ini baik-baik saja. Namun belum ada komunikasi di antara kedua pihak terkait masa depan Pol Espargaro. Saya melihat tujuan kedua pihak sama, ingin Pol tetap bertahan untuk melanjutkan proyek Honda di MotoGP. Kami memang belum membicarakan soal detail pembaruan kontrak, kata Homer Bottas. Memang ada sejumlah pabrikan yang tertarik terhadap Pol, karena ia salah satu pembalap dengan bakat yang teknik yang bagus di grid saat ini. Saya tegaskan, bukan hanya satu tetapi beberapa pabrikan yang ingin mengontraknya. Memang belum sampai pada negosiasi, baru sebatas kontak. Beberapa bahkan sudah lebih maju dibanding lainnya, salah satunya adalah KTM. Seperti yang diketahui, KTM jelas bukan pabrikan asing bagi Pol Espargaro. Sebelum bergabung ke Repsol Honda pada MotoGP 2021, pembalap asal Spanyol itu 4 musim membela skuad pabrikan Red Bull KTM Factory Racing pada musim 2017 hingga 2020. Pembalap Gresini Racing Iñigo Bastianini membuyarkan ambisi tim pabrikan Ducati Lenovo untuk finish 1-2 pada lomba MotoGP Prancis. La Bestia memang tampil luar biasa. Ketenangan, tire management, dan konsistensi kembali ditunjukkan pembalap muda Italia tersebut dalam merebut kemenangan ketiganya di MotoGP 2022. Saya sangat senang dengan kemenangan ini, meskipun agak sulit dipercaya setelah apa yang kami alami sepanjang akhir pekan ini di Le Mans, ujar Bastianini. Menjelang lap-lap akhir balapan, saya melihat Pecco sudah sangat dekat di depan. Saat itu saya sadar harus terus menempelnya. Lalu saya mencoba mengambilnya di tikungan 2 untuk membuatnya gugup. Taktik itu berhasil karena ia lantas melebar dan saya mampu memenangi balapan. Tambahan 25 poin di GP Prancis memang tidak membuat posisinya di klasemen beranjak dari P3. Tetapi pada saat yang sama juara dunia Fabio Quartararo juga hanya mampu finish di P4 di depan pendukungnya.